Oke. Ya, kembali lagi dengan saya Aji Saputra, Ketua dari Media Desa Kalurahan Demangrejo. Tidak terasa kita telah sampai di bulan Desember, di akhir tahun 2023. Telah banyak hal-hal yang telah kita lalui, terutama perjalanan kita bersama dengan Media Desa Kalurahan Demangrejo ini, yang senantiasa disupport sepenuhnya oleh Mitra Wacana, oleh pemerintah Kalurahan Demangrejo, dan juga kerjasama kita dengan Dembangan Media, terus dengan Karang Taruna, mulai dari Karang Taruna tingkat padukuhan bahkan sampai Karang Taruna Desa. Berbagai hal telah kita lalui, salah satunya dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan bersama dengan Mitra Wacana. Banyak hal-hal dari rekan-rekan media desa yang telah kita jalani bersama, mulai dari pelatihan pembuatan konten, pelatihan pembuatan naskah, pembuatan skrip, film, dan sebagainya, yang tentunya sangat membantu kami di media desa ini. Kita juga telah menghasilkan beberapa karya, telah banyak karya yang kita hasilkan, dan mungkin salah satunya adalah karya podcast seperti ini, terus karya film, bahkan kita pernah membuat panggung bioskop rakyat, di mana di situ kita mengumpulkan karya-karya dari rekan-rekan media desa se-Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 3 Kapanewon, Sentolo, Kokap, dan juga Galur. Tentunya dari perjalanan kita selama ini banyak hal-hal yang menjadi pelajaran bagi kami dan terutama bagi saya, mulai dari bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita menghasilkan karya. Berbagai hal-hal telah kami terapkan di dalam kami berorganisasi. Salah satunya ada cerita, yaitu mengenai tentang bagaimana cara kita bersosialisasi di era-era, kalau di istilahnya, kalau di sebaya saya adalah di era-era Gen Z, yang dulunya kita melakukan sosialisasi dengan cara mendatangkan orang, dan selanjutnya di situ kita menyampaikan materi-materi dengan PowerPoint yang tidak poin karena slide-nya terlalu banyak, dan di situ mungkin yang bisa masuk, yang mendengarkan hanya berapa persen dari yang hadir saja, hanya sedikit yang bisa masuk, bahkan masuk pun itu nanti beberapa menit kemudian akan hilang lagi. Nah, di situ kami belajar bersama dengan Mitra Wacana. Salah satunya mungkin di sini bisa disebutkan dengan cara kita membangun yang namanya analisis SWOT. Di situ ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari situ saya banyak belajar dan akhirnya saya pelajari. Dari yang pertama adalah kekuatan apa yang kita miliki di dalam wadah organisasi media desa ini. Selanjutnya, kelemahan apa yang ada di dalam kita. Untuk kekuatan tadi kita maksimalkan, kita manfaatkan, dan untuk kelemahan itu kita tutup kelemahan itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya untuk peluang-peluang kita juga manfaatkan peluang yang ada, dan juga untuk ancaman-ancaman kita minimalisir supaya ancaman yang ada tidak merongrong dari esensi yang kami lakukan.
Selanjutnya dengan ilmu itu kita terapkan, kita yang dahulu melakukan sosialisasi begitu sulit mengundang orang, bahkan tidak bisa hadir lebih dari 50%, bahkan kurang dari itu. Akhirnya kita dengan peluang-peluang yang ada, dengan kekuatan yang ada, kita bisa mengetahui, oh ternyata teman-teman kami punya kekuatan, yaitu ada yang handal, bahkan yang dari dunia fotografi, videografi, ada yang menggeluti dunia audio, ada yang menggeluti dunia musik, ada yang menggeluti dunia seni tari, ada yang bersekolah di sastra. Dan di situ kita berpikir bagaimana cara kita bisa menggabungkan hal-hal tersebut untuk bisa mensosialisasikan mengenai tentang apa yang ingin kita sampaikan, dan utamanya mengenai tentang TPPO atau human trafficking. Dan kita juga memahami apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang menjadi ancaman dari apa yang kita lakukan ini. Akhirnya setelah kita pelajari, kita bedah bareng dengan Mitra Wacana, akhirnya kita memutuskan untuk mensosialisasikan melalui media film. Mulai dari saat itu karena dari analisis kami, dengan kita membuat film, kita bisa mensosialisasikan dengan beberapa orang, terutama yang menjadi sasaran kami. Ketika saya ditanya berapa orang yang mampu tersosialisasi dengan pembuatan film ini, saya dengan yakin kita mampu mensosialisasikan kepada 500 orang. Yang sebelumnya dengan cara melakukan pertemuan, kita hanya mensosialisasikan mampu maksimal itu sekitar 20 orang. Nah, di situ saya menargetkan 500 orang. Dan tanda-tanda kesuksesan untuk target 500 itu, saya rasa dari awal perjalanan sudah bisa nampak terlihat. Salah satunya dari awal perjalanan kita untuk mengundang rekan-rekan bahwa kita akan membuat suatu karya, suatu film. Dari situ, dari undangan itu, dengan acara tersebut, antusiasmenya cukup bagus. Bahkan semua yang kami undang, sekitar 60 orang, semuanya itu bisa hadir. Walaupun ada yang terlambat. Bahkan yang terlambat itu pun izin. Ngapunten mas, nanti saya akan terlambat. Nah, dari situ kita melihat, di situ saya menyampaikan skenario tentang film Tanpa Sadar Aku Jadikan Barang Dagangan. Dari skenario itu banyak kita sisipkan mengenai tentang sosialisasi, mengenai tentang human trafficking. Akhirnya saya langsung mencatat 60 orang telah tersosialisasi. Karena waktu saya membacakan dialog skenarionya, di situ secara tidak langsung saya telah melakukan sosialisasi. Karena ada beberapa pertanyaan. Nah, filmnya tentang apa? Tentang TPPO, human trafficking. Human trafficking itu apa? Nah, dengan pertanyaan itu saya bisa menjawab dan melakukan sosialisasi. Itu dari perjalanan awal. Selanjutnya mulai dari perjalanan produksi. Di perjalanan produksi, di situ saya dan rekan-rekan memutuskan untuk kita mengambil gambar lokasi syuting di semua lingkup pedukuhan. Kebetulan di Kelurahan Demangrejo ada 6 pedukuhan, dan ke-6 pedukuhannya kita gunakan untuk syuting, untuk pengambilan gambar. Dan di situ kita membuat suatu keramaian. Akhirnya banyak orang yang lewat, banyak tetangga kanan kiri ataupun di sekitar lokasi kita syuting, banyak yang bertanya, ini ngopo itu rame-rame? Kita dengan bangga menjawab, kita sedang memproduksi suatu film. Film tentang apa? Film tentang human trafficking, tentang perdagangan orang. Wah, berarti nanti ada musik dijual ini. Nah, di situ kita secara tidak langsung juga menjelaskan kepada masyarakat sekitar bahwa human trafficking atau perdagangan orang itu seperti ini. Di situ saya catat lagi, oh ada target-target lagi yang terpenuhi. Dan di puncak acara kita melakukan bedah film dan juga pemutaran film, walaupun saat itu secara live streaming dan hanya disaksikan secara terbatas secara langsung. Dari situ kita mengundang sekitar 150-an orang.
Dan alhamdulillah orang-orang tersebut yang kami undang secara menjadi kebanggaan kami, rata-rata semuanya bisa hadir. Dari situ menjadi catatan lagi, oh kita mau mensosialisasikan sekian orang. Dan dapat kita saksikan hingga saat ini di channel YouTube live streaming tersebut, kurang lebih 1000-an lebih lah orang yang telah melihat itu. Dari target 500 kita bisa mencapai target 1000. Itu salah satu hal yang menjadi ilmu bagi kami, terutama bagi saya dalam menjalankan organisasi. Hal-hal baru itu telah kami temui. Dan dari situ banyak sekali perjalanan-perjalanan kami dalam membuat konten-konten maupun mensosialisasikan mengenai tentang human trafficking atau TPPO ini. Dan akhirnya kita akan menuju ke 2024. Semoga di tahun 2024 kita dari media desa Kelurahan Demangrejo ini bisa membuat gebrakan lagi, bisa membuat cerita-cerita baru lagi. Dan di tahun 2023 ini banyak sekali hal-hal yang menjadi kenangan indah. Semoga akan menjadi lebih baik di tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport kami media desa Kelurahan Demangrejo ini, mulai dari pemerintah Kelurahan Demangrejo, dari Mitra Wacana, itu yang utama, dan untuk yang lain karena terlalu banyak sekali mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya kami mengucapkan terima kasih, dan tidak henti-hentinya kami berdoa semoga di tahun 2024 kita bisa menjadi lebih baik, dan kami masih akan terus berjuang, terutama mengenai tentang tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih. Salam dari kami, media Kelurahan Demangrejo. Terima kasih.